Pemkab Nabire gelar apel perdana. Saudara, Mesak Magai dan Burhanuddin Pawenari dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Papua Tengah tahun periode tahun 2025 sampai tahun 2030 oleh Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Dan dilanjutkan dengan retreat di Magelang diikuti kepala daerah terpilih se-Indonesia. Maka hari ini Senin tanggal 10 Maret tahun 2025 menggelar apel gabungan bertempat halaman kantor Bupati Nabire bersama Kepala Dinas bersama seluruh ASN Kabupaten Nabire. Bupati Mesak Magai paparkan program kerja selama 5 tahun mendatang. Lanjutkan periode mendatang ini kita tidak terlepas daripada program selama masa periode kemarin. Tetapi sekarang kita lebih dominan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah masalah pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Itu yang paling penting. Yang kita akan prioritas program tahun ke depan. Infrastruktur ini kita terjadi pemangkasan anggaran dalam kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penyesuaian anggaran sehingga kita 128 miliar itu terpangkas, terutama bidang infrastruktur semua, sehingga dalam waktu dekat ini kita akan lakukan penyesuaian ekonomi. Tetapi hanya karena pemangkasan anggaran ini tidak mempengaruhi untuk kebijakan masa periode saya ke depan. Mulai dari 1 Januari ini kita sudah hitung TPP pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nabire. Biarpun ada kendala-kendala banyak, tetapi saya merasa bahwa itu penting bagi kesejahteraan pegawai, karena salah satu program dalam visi misi kami adalah kesejahteraan pegawai negeri sipil dan reformasi birokrasi. Namun dalam masa kepemimpinan ke depan ini saya lebih tegas untuk menempatkan pegawai seluruh wilayah Kabupaten Nabire di 15 distrik ini, baik itu pendidikan, kesehatan, bahkan juga aparatur sipil yang di kantor distrik atau di mana kita akan tempatkan. Kemudian ada satu hal yang kita akan lakukan adalah masalah pengawasan terhadap penggunaan dana kampung. Karena ini di dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 itu tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya itu tugas dan fungsi sudah jelas bahwa tugas dan kewenangan wakil bupati itu atur pemerintahan tingkat di bawah, baik itu distrik bahkan juga kampung. Oleh sebab itu saya menugaskan wakil bupati secara khusus untuk tertibkan semua pegawai negeri. Bahkan juga pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung. Karena dana kampung sebelum keluar ini kan tentunya perencanaan itu mereka ajukan ke Dinas Pemberdayaan Kampung. Sehingga di dalam pertanggungjawaban pengelolaan kampung itu harus sesuai dengan RAB yang sudah tertera di dalam pengajuan anggaran dan pengelolaan dana desa. Sehingga biarlah dana desa ini benar-benar kelola di kampung itu sendiri. Selama 3 tahun itu Nabire ini banyak hal yang sudah terjadi kejanggalan sehingga saya kenapa itu, sehingga saya tidak terlalu lebih fokus ke pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung. Tetapi sekarang ini Nabire ini saya bagi dalam 3 zona, yaitu zona pesisir dan kepulauan, dan zona perbukitan dan zona pegunungan. Terutama saya tidak terkontrol itu zona pegunungan terhadap dana pengelolaan kampung, sehingga pengelolaan dana kampung itu kita akan perketat sehingga kepala desa yang pengelolaan dana kampung tidak sesuai itu kita juga akan
pangkas masa jabatan kepala kampung. Nah itu yang kami sampaikan. Maka izin selain Evaluasi, tapi ada beberapa OPD juga yang terjadi kekosongan, sehingga kami akan evaluasi. Ada beberapa OPD yang masih diduduki oleh PLT dengan golongan, ini kami akan sesuaikan, sehingga mulai tahun 2025 ini kita akan evaluasi, sehingga penempatan jabatan harus kita lihat stabilisasi, dan juga kita akan Kabupaten Nabire ini pegawai dengan ribuan pegawai. Kita pegawai itu, sehingga kami akan upaya untuk bagaimana mereka ini kalau melobi ke provinsi sebagian kita alihkan ke provinsi, karena saya dengar visi-misi daripada gubernur adalah berapa OPD itu dia akan lakukan OPD sendiri. Sementara itu seperti Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan itu satu OPD, tetapi kedepannya gubernur akan bagi, sehingga pasti membutuhkan tenaga yang banyak. Kami akan minta kepada wakil sebagian kami akan berikan, tapi saya akan minta kepada semua OPD, semua pegawai negeri sipil, bila mana ditempatkan bersedia untuk menerima. Karena semua pelayanan sama, entah kabupaten, entah provinsi, semua sama. Bapak satu lagi. Tetap kami akan jalankan, tetapi ini sumber anggaran ini pada saat kami retret kepala daerah seluruh Indonesia di Magelang sampaikan bahwa untuk sana makanan bergizi gratis itu tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sekarang siapa yang kelola di sini? Siapa yang pegang dapur? Siapa yang kelola? Siapa yang distribusikan? Nah, itu yang kita masih tunggu dari pemerintah pusat. Sehingga kita ini kan sebagai pemerintah kita tetap akan sosialisasi kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah, karena ini kan kebijakan baru di dalam pemerintahan ini. Sehingga mau dan tidak kita akan jalankan. Itu yang kami akan lanjut. Jadi begini, pola ini mulai dari tahun 2022, 2003, 2024, ini 3 tahun ini kami berturut-turut ikut di Liga 3. Liga 3, semua kami dapat juara 2 terus. Tetapi karena itu Liga 3, maka Liga 3 itu zona Papua Raya. Sehingga kita ini dapat juara 2, tetapi sesuai dengan ketentuan dari PSSI bahwa hanya juara 1 saja yang masuk ke zona berikut, zona 3 berikutnya, putaran berikutnya, sehingga kami tidak masuk, biarpun kami juara 2. Nah, sehingga tetapi kalau 10 tim saja, itu berarti hanya juara 1 saja yang keluar. Tetapi kalau 10 tim ke atas itu juara 1 dengan 2, sehingga selama ini mulai dari tahun 2022, 2023 dan 2024 itu kami di Papua hanya 10 tim saja, 10 tim ke bawah, 8 kemarin 8, sehingga kami tidak masuk, hanya Paniai saja yang masuk ke sebagai juara 1. Tapi karena Paniai tidak ikut, mungkin dia sudah ada teguran dari PSSI pusat untuk bayar denda. Apakah dia sudah lakukan atau tidak? Kalau tidak, tetap dia tidak akan ikut untuk tahap berikutnya. Jadi kalau untuk sekarang, ini kan dia sudah bagi zona. Zona Papua Tengah sendiri itu sudah Liga 3, Liga 4. Liga 4 itu hanya Papua Tengah sendiri. Nanti akan berputar di sekitar bulan April atau Mei, entah itu di Timika atau di Nabire untuk Papua Tengah. Setelah Papua Tengah, juara 1 yang keluar, berarti dia masuk ke Liga 3. Liga 3 itu zona Papua. Jadi tahapannya seperti itu. Sehingga Persinap saya kemarin
sudah panggil ada beberapa orang untuk siapkan manajer bersinar. Kemudian pelatihnya siapa? Pelatih saya sudah bicara, ada teman satu yang saya sudah siapkan untuk mulai minggu ini saya sudah siapkan anak-anak. Nanti sementara kita home base di SMP lapangan SMP 5 yang kita sudah rehat. Kalau untuk masalah stadion nanti kita ke depan kita lihat, tapi sementara ini lapangan yang ada ini kita rehat dulu untuk kita latihan dasar untuk persiapkan untuk ikut Liga 4 dan Liga 3.